sebulan telah kita lewati dan baru minggu yang kemarin Imlek itu sudah selesai. Ya, Imlek sudah selesai dan ditutup dengan Cap Damai, begitu ya. Dan hari ini sudah menjadi beda, bukan Imlek lagi. Tetapi satu hal yang perlu kita lihat adalah sebelum masa Imlek, ada sesuatu yang sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat menarik? Oleh karena di dalam masa sebelum Imlek itu adalah orang-orang Tionghoa atau orang-orang yang merayakan Imlek biasanya, begitu ya, mereka itu bersih-bersih rumah, bukan hanya bersih tentang debunya, cat rumah itu mulai dicat lagi, tetapi mereka juga bisa buka lemari pakaian. Lalu mereka bersih-bersih, kira-kira pakaian pantas pakai mana yang mulai disisihkan, lalu diperuntukkan kepada siapa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau bicara tentang bersih-bersih ini, begitu ya, kemarin dalam masa-masa mendekati Imlek, begitu ya, dan memasuki Imlek, jujur ingin saya katakan, gereja kami, begitu, gereja Metodis Gracia yang ada di Batam, itu kedatangan barang-barang itu, Bapak Ibu. Kedatangan barang-barang itu yang dalam kata lain pakaian pantas pakai. Bukan cuma satu kantong plastik, Bapak Ibu. Ada 5 dus. Bayangkan kemana ini 5 dus ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Biasanya orang yang Tionghoa yang setelah mengumpulkan itu dikasih ke gereja dengan harapan gereja juga bersih-bersih dan menyalurkan kepada tempat-tempat yang lain. Singkat cerita, kami punya relasi cukup baik dengan beberapa panti asuhan, begitu ya. Baik panti asuhan itu ada yang anak-anak dari TK sampai yang universitas. Lalu singkat cerita kami kasih, mereka suka kita pun suka kita, orang yang bersih-bersih tapi pun bersuka kita. Semuanya bersuka kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bicara tentang ayat yang baru kita baca tadi, Yohanes 2 ayat 13 sampai 25, itu sesungguhnya perikop ini dilatar belakangi memasuki masa Paskah dan ada masa sebelum masa Paskah. Nah, apa yang terjadi ketika ini terjadi dalam masa atau konteks waktu itu adalah Paskah? Dikatakan masa Paskah adalah Happy Passover atau Happy Passover. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Oleh karena setiap peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab yang menjadi satu budaya atau tradisi orang Yahudi itu tidak bisa dilepaskan daripada peran Allah yang aktif, peran Allah yang berkarya luar biasa. Happy Passover itu dilatar belakangi dengan peristiwa ini, Bapak Ibu. Saya menginginkan kita bisa mengingatnya sesingkat ini, gitu ya. Ambil dari Keluaran 14 ayat 1. Seperti yang dikatakan tadi. Apa yang terjadi?
Laut yang terbelah kembali menyatu kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Israel, dan itu menjadi budaya dan tradisi, tidak bisa dilepaskan daripada karya Allah yang luar biasa. Jadi ketika kita membicarakan tentang Paskah, maka itu membicarakan tentang satu keselamatan, satu karya yang dikerjakan oleh Allah. Bagaimana Allah menyelamatkan orang Israel dari perbudakan dan mereka menuju kepada satu kebebasan. Nah, terkait dengan peristiwa Paskah, terkait dengan masa-masa Prapaskah, maka yang terjadi adalah orang-orang Israel secara keseluruhan itu mereka mengambil waktu, mengambil satu masa di mana mereka itu merenungkan kembali tentang karya dan perbuatan Allah, tentang segala perjanjian Allah, yang mana Allah berkata, Allah berjanji, dan Allah itu menggenapi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu terjadi dalam kehidupan orang Israel, dan orang Israel itu menyampaikan itu kepada generasi yang berikutnya. Bapak Ibu, sangat menarik ketika dikatakan mereka tidak keluar dan mereka mengatakan itu kepada generasi berikutnya. Sesuatu yang sangat menarik saya katakan adalah ternyata di dalam masa ini mereka memiliki satu tempat yang khusus, yaitu Bait Allah, rumah pertemuan atau kemah pertemuan yang beralih pada masa Salomo, dan ketika itu sudah dihancurkan mulai didirikan kembali. Mereka mengajarkan masa-masa Prapaskah, mereka mengungkapkan tentang kebaikan, tentang karya Tuhan yang tergenapi menyelamatkan bangsa itu ada di dalam rumah Allah, di dalam Bait Allah. Bait Allah itu merupakan representatif kehadiran Allah. Jadi kehadiran Allah yang ada di dalam Bait Allah ini mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah yang berjanji adalah Allah yang menggenapi. Allah yang berjanji yang menggenapi adalah Allah yang menginginkan umatnya itu menjalin satu persekutuan dengan Dia, menjalin persekutuan dengan Dia. Jadi boleh dikatakan Bait Allah ini adalah tempat yang khusus di mana umat itu bisa berjumpa, bertemu, berkumpul dengan Allah yang suci, dengan Allah yang agung. Jadi ketika masa Prapaskah seperti yang dituliskan di dalam Yohanes pasal yang kedua, orang-orang itu memiliki satu kebiasaan, mereka bersama dengan keluarga berbondong-bondong menuju kepada tempat di mana mereka berjumpa dengan Allah, yaitu di dalam Bait Allah. Bapak Ibu, kalau gitu kita bisa katakan bahwasanya kehadiran Allah di dalam bait sucinya itu sesuai dengan atributnya Dia, dengan sifatnya Dia yang agung, yang kudus, dan penuh kedamaian. Ini yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi satu hal, kalau kita baca daripada Alkitab tadi, coba kita perhatikan apa yang terjadi dengan Bait Allah. Apa yang terjadi dengan Bait Allah? Bagaimana situasinya dan bagaimana kondisinya? Jadi ketika Yesus bersama dengan muridnya ada di dalam Bait Allah, ramai, karena semua orang Israel pada kumpul di sana. Tapi dalam keramaian itu Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu, ini pekarangan Bait Allah, di lingkungan Bait Allah.
ada sesuatu yang sangat paradoks, bukan? Kalau kita perhatikan kehadiran Allah di dalam bait sucinya, itu sungguh suci, sungguh agung, penuh kekudusan dan kedamaian. Tetapi kalau kita perhatikan, begitu ya, kalau kita perhatikan akan tayangan tadi dan konteks daripada Alkitab, Yohanes pasal yang kedua, itu mewakili kudus, agung, damai kan? Menurut ibu bapak, apa yang terjadi tadi? Apa yang terjadi dengan lingkungan bait Allah tadi? Kacau, betul. Kacau apa? Pasar. Wih, betul, pasar. Orang Medan bilang pajak, begitu ya. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Harusnya kudus, agung, damai, tetapi realitanya yang terjadi adalah ramai, ribut, dan kacau. Di mana di dalam Yohanes 2 ayat 14 dikata, didapat pedagang lembu, kambing domba, merpati dan penunggang uang yang hidup di sana. Lalu Yesus hadir di sana. Pertanyaan saya adalah, apakah Yesus sedang baik-baik saja? Apakah Yesus sedang baik-baik aja pada waktu itu? Apakah Allah sedang baik-baik saja di sana? Tidak. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Allah di sana? Apa yang dilakukan oleh Yesus di sana? Mengusir bentuk dari kata ketidakpuasan, mengusir oleh karena bentuk daripada kemarahan Yesus. Bapak Ibu, perhatikan, kemarahan Yesus adalah kemarahan yang betul-betul sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang kelima, di sana dikatakan Musa tanggalkan kasutmu sebab tempat ini adalah kudus. Maka yang terjadi adalah ketika Yesus sedang marah pada waktu itu, sesungguhnya sedang mengungkapkan tentang keagungan kekudusan. Karena tempat Allah di mana Allah hadir, di mana Allah itu sembah dipuji, itu tidak menjadi selayaknya. Maka Yesus membongkar balikan itu semua. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus, ambil semuanya itu dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Bahkan dalam ayat 18, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam masa-masa Prapaskah, mari kita merenungkan akan arti daripada Prapaskah, Bapak Ibu, daripada PSOP. Yang pertama, kita belajar untuk membersihkan diri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca akan PSOP ini, kita menyadari akan diri kita. Perjalanan diri kita itu adalah perjalanan yang sesungguhnya sudah jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita jauh dari Tuhan, Tuhan itu memberikan anugerah pendahuluan. Di dalam anugerah pendahuluan itulah kita bisa meresponi akan kasih Tuhan. Ketika kita meresponi akan kasih Tuhan, yang terjadi Bapak Ibu, kita itu mendapatkan anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan itu berarti Tuhan itu yang berbuat. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, Bapak Ibu? Apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Yang dilakukan dan dikerjakan oleh Tuhan adalah Tuhan itu sudah membayar akan kehidupan Bapak Ibu dengan membayar lunas. Ketika Bapak Ibu sudah dibayar lunas oleh Tuhan, Bapak Ibu adalah milik Tuhan. Alkitab juga memberitahu bahwasanya ketika Bapak Ibu itu adalah miliknya Tuhan, Bapak Ibu itu adalah bait kudus, baitnya Tuhan, tempat Allah bekerja, tempat Allah itu berkarya. Bukan itu aja. Kalau kita membaca kembali kepada Yohanes, sangat menarik oleh karena Alkitab memberitahu ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita miliknya Tuhan, kita rumahnya Tuhan, kita itu adalah murid-muridnya Tuhan.
kita itu adalah murid-muridnya Tuhan. Kalau memang kita itu sudah ditebus oleh Tuhan, hidup kita, Bapak Ibu, itu bukan milik kita sendiri. Hidup kita itu miliknya Tuhan. Hidup kita itu dikuasai oleh Tuhan. Dan ketika kita hidup itu dikuasai oleh Tuhan, kita itu dipimpin oleh Tuhan. Perjalanan dari perjalanan sampai kita itu ada di tempat ini. Sama dengan kehidupan orang Israel, dari kehidupan yang kemah suci menuju kehidupan di mana mengenal akan baik Allah, mengenal baik Allah, dan kehidupan kita sekarang ada di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, sebagai baik Tuhan, sebagai miliknya Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Kehidupan kita ini sesungguhnya bukan kehidupan yang lancar-lancar aja, ya. Kehidupan kita itu bukan kehidupan yang lancar-lancar aja. Kehidupan kita itu, dalam kehidupan kita itu terjadi sesuatu yang saya katakan tarik menarik antara apa? Tarik menarik antara kehidupan David dan kehidupan Roh, kehidupan lama dan kehidupan yang baru. Bapak Ibu, terus menerus terjadi tarik menarik. Kadang-kala kita ditarik situasi sedemikian rupa sampai pada akhirnya kita sempat mengalami yang namanya kelemahan. Kita bisa jadi dalam kelemahan mengatakan, malas aku ke gereja kali ini, lebih baik aku shopping, lebih baik aku healing, karena waktuku bekerja cuma hari ini, aku libur dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam minggu ini saya melayani satu jemaat, yang mana kehidupan jemaat ini yang berjuang dalam menjalani hidup. Ketika dia berjuang dalam menjalani hidup, bukan berarti dia lancar-lancar aja. Dia mengalami yang namanya kecapean. Ketika dia mengalami kecapean, Bapak Ibu, yang terjadi adalah dia malas, mager, gitu ya, malas gerak, begitu. Dia sudah bangun pagi-pagi, Bapak Ibu. Dia sudah bangun pagi-pagi, jam 5 dia udah bangun. Tapi karena magernya dia, bukannya dia bergerak, justru pegang HP, Bapak Ibu. Wah, klik, sementara dia klik, waktunya itu berjalan. Udah klik itu rasanya udah terus ya. Dunia itu seakan-akan miliknya sendiri. Singkat cerita Bapak Ibu, dari jam 5 sampai jam 7 dia klik gak terasa. Dia klik gak terasa, dia bangun, udah jam 7 nih, saya belum nyiapin makanan untuk suami. Dia siap-siap ini kebaktian jam 10. Dia datangnya jam berapa? Jam 11. Wah, tinggal 30 menit lagi di rumah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertentangan tarik menarik antara daging dan roh. Lalu pada akhirnya, ketika kita memasuki masa-masa perbatasan, di mana kita harus mengikuti akan budaya orang Israel maupun kehidupan orang Kristen, kita merenungkan kembali. Pada waktu kita merenungkan kembali, ada hal yang perlu dibersihkan dalam hidup ini. Yesus membersihkan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia mau dibimbing. Ketika dia mau dibimbing, Bapak Ibu, kami ajar kepada dia, kamu ngaku dosa dulu baru kami mendoakan. Orang kalau tidak biasa berdoa, apalagi ngaku dosa, biasanya dia tanya sama pendeta, gimana
bagaimana kamu mager, bagaimana kamu tidak giat ikut Tuhan. Mulai dia belajar, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, syukur kepada Allah. Ketika dia mengalami hal itu dan dibimbing dan dia mengatakan aku bersedia untuk dibersihkan. Mulai Bapak Ibu, kebaktian jam 10, mulai dia datang jam 9.45. Rasanya sukacita, seorang dibersihkan dari kehidupannya dan dia mau datang kepada Tuhan. Tapi Ibu, saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu saat ini bagaimana ketika menjalani perjalanan ini, ketika ada di luar tanah kelahiran banyak pergumulan, banyak perjuangan. Dalam perjuangan itu bisa jadi tetesan air mata. Tapi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang lemah hati dan menyembah, orang-orang yang penuh jiwanya. Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 11 ayat 28, Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban hidup, aku akan memberikan kesegaran kepada kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan, apapun perjuangan, apapun kelelahan, mari Allah selalu memberikan ruang terbuka untuk kita. Kita datang kepada Dia. Ketika kita datang kepada Dia, percaya kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan pimpinan, dan kita akan diberikan penyertaan. Minggu kemarin juga seorang jemaat berkata, Pak Pendeta, bolehkah kami datang ke rumah dan kami minta didoakan? Kami berpikir, doa apa ini? Begitu ya. Lalu dia menceritakan, Pak Pendeta, masa-masa lebaran adalah masa-masa kami panen, karena kami jualan kue, banyak order dan sebagainya. Tapi dalam masa-masa seperti itu, Pak Pendeta, sekretaris saya, mamanya kena stroke, jadi cuti kerja. Babysitter yang jaga anak saya, mamanya juga kena stroke, cuti kerja. Saya nggak tahu lagi, saya harus berbuat bagaimana. Belum selesai dia bercerita, ditelepon dari Medan, neneknya masuk rumah sakit. Yang dialami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kata, datanglah kepadaku semua yang lelah dan merasakan beratnya beban hidup, aku akan menyegarkan. Bapak Ibu, dia tidak tahu apa yang dikerjakan, tapi ketika dia berserah kepada Tuhan, ketika dia berserah kepada Tuhan, Tuhan yang bertindak, memberikan jalan keluar yang baik. Bahkan ketika dia menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan, bertindaklah menurut Engkau mau, aku mau menjadi murid-Mu. Masalah semua dibereskan oleh Tuhan, dan dia pun mengerjakan bagian dia. Mari Bapak Ibu, dalam masa-masa para Paskah, memasuki masa Paskah, mari kita teguhkan di hadapan Tuhan. Percaya ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan akan bekerja lebih hebat dan luar biasa lagi dalam perjalanan hidup kita, melampaui apa yang kita pikir, melampaui apa yang kita harapkan. Semua akan
Tuhan, bukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, yang dapat kita pelajari adalah mengenal dan mempercayai Allah. Kalau kita perhatikan ayat yang baru kita baca tadi, di sana terjadi satu percakapan antara Yesus bersama dengan orang-orang yang ada di sana. Ketika mereka diusir, barang-barangnya diporak-porandakan. Sangat menarik, bukannya mereka memikirkan barangnya, ya, bukannya mereka memikirkan barangnya, tetapi mereka mempertanyakan tentang kuasa, tentang hak. Dari mana kamu melakukan ini semua? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mempertanyakan itu. Bahkan lebih lanjut lagi, ketika Yesus mengatakan aku akan merombak, mereka juga mengatakan 46 tahun orang mendirikan hal ini, bait Allah ini, tetapi engkau ingin menghancurkannya dan membangunnya di dalam. Bapak Ibu perhatikan, apa yang perlu diperhatikan? Sangat menarik. Oleh karena apa? Mereka melihat, punya mata mereka melihat, tetapi mereka tidak bisa mengenali siapa Yesus. Tidak bisa melihat itu. Mereka dibutakan, hati mereka tegil, begitu. Hal ini tidak jauh beda dengan konteks pada waktu kita belajar tentang Prapaskah, Keluaran 4 ayat 21, 7 dan seterusnya. Bagaimana orang Firaun, Raja Firaun itu dikeraskan hatinya. Dikeraskan hatinya itu berarti mereka itu kurang empati, tidak peduli, menolak kebenaran dan menolak akan nasihat. Apa itu dikasih Tuhan? Kalau kita membicarakan ini, kita berpikir ini adalah mereka. Jujur dengan diri kita sendiri. Bukankah kita juga mengenaskan hati kita, Bapak Ibu? Dulu ketika kita diminta untuk ambil bagian pelayanan, jangan Bosku, jangan, biar saja. Kalau disuruh ambil bagian dalam pelayanan, dia yang jawab, saya tidak bisa. Apa itu yang dilakukan? Kita mengeraskan hati, bukan hanya pada waktu pelayanan, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita kadang-kadang juga masih mengeraskan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita mengeraskan hati, Allah itu adalah Allah yang terus mencari kita dengan kasih-Nya, dengan kasih kekal dari surga. Allah itu tidak pernah capek untuk boleh mendekati kita. Allah itu terus berusaha dengan berbagai macam cara untuk menjangkau kita, dan anugerah-Nya yang mendahului itulah yang membuat kita pada akhirnya menyadari bahwasanya kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang membutuhkan akan kasih dan anugerah-Nya. Lalu ketika kita sudah menerima atau meresponi akan anugerah Allah, kita bisa mengenal Allah, belum tentu kita bisa mempercayai Allah 100%, Bapak Ibu. Ya. Maka untuk itu Bapak Ibu, ketika kita sudah mempercayai, mengenal Dia, mari kita belajar untuk boleh mempercayainya. Ya, kita belajar mempercayainya. Ketika kita belajar mempercayainya, kita percaya bahwa dalam
domba Allah yang tak bernoda bercacat, itulah yang telah membayar akan kehidupan kita, dan itulah yang telah memberikan kepada kehidupan yang baru. Bapak Ibu, ketika kita sudah diselamatkan oleh karena darah Kristus dan kita memiliki kehidupan yang baru, maka seyogianya Bapak Ibu, mari saya mengajak kepada kita, makin kita mengenal Allah, makin kita mengenal Allah, makin kita mempercayai dalam hal sekecil apapun juga, kita coba mempercayai, mengenal Allah dan mempercayai Allah itu bukanlah proses yang instan, tetapi ini merupakan satu proses yang panjang, Bapak Ibu. Ya, saya ingin katakan bahwa saya mengenal Allah dan mempercayainya itu adalah proses yang panjang, dan proses yang panjang itu harus dimulai dengan langkah saya ingin, saya mau, begitu ya. Saya ingin, saya mau membangun satu keintiman bersama dengan Allah. Tanpa saya bisa mengatakan aku mau, aku ingin, maka yang terjadi adalah keintiman ini tidak akan mungkin terjadi. Tetapi ketika kita mau mengatakan aku mau, aku ingin mengenal Engkau, mempercayai Engkau lebih lagi, disitulah letaknya Bapak Ibu, kita sedang membangun satu keintiman bersama dengan Allah. Dan keintiman ini Bapak Ibu terjadi oleh karena apa? Yang pertama adalah membangun keintiman dengan Allah melalui akan Alkitab. Jadi keintiman itu bisa terjadi oleh karena apa? Ada satu hal yang indah di mana kita bisa membaca, kita bisa merenungkan, dan kita bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam kebenaran-kebenarannya yang mutlak itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, John Wesley sebagai pendiri Gereja Metodis selalu mengatakan kepada orang-orang Metodis yang lain bahwasanya kalau hidupmu mau membangun keintiman dengan Allah, maka dasarkanlah, landaskanlah kehidupanmu itu sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman. Karena kebenaran firman inilah yang akan menghantar, dikatakan, ke surga dengan selamat. Jadi hanya Alkitab yang dapat membangun keintiman bersama dengan Allah. Semakin kita membaca, merenungkan waktu yang panjang tentang Alkitab, maka semakin kita mengenal siapa Allah yang dipercayai. Orang Yahudi, pemimpin agama pada waktu itu tidak mengenal. Tetapi bagi kita yang sudah mengenal, mari kita bangun. Mulai saat ini, Bapak Ibu, mulai saat ini, katakan saya mau membangun ini. Kalau kita mulai membangun ini, Bapak Ibu, yang terjadi adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita akan berdiri di atas dasar yang kokoh. Apapun pergumulan, apapun persoalan yang terjadi, di mana kita berada saat ini, kita tetap eksis oleh karena Allah itu Allah yang terfirman dan memberikan kita terus hikmat surgawi. Firman itu yang menerangi akan jalan perjalanan hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, membangun keintiman itu terjadi melalui doa. Doa itu bukan mengajukan proposal kepada Tuhan untuk disetujui. Doa itu dikatakan oleh Wesley menyesuaikan diri kita dengan kehendak Tuhan. Jadi kita yang menyesuaikan dengan Tuhan, yang punya rencana, yang punya keagungan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan doa adalah kehidupan yang senantiasa mengekspresikan kita itu mengenal Tuhan dan kita mempercayai Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kita kenal tokoh Lydia, penjual kain ungu dari Tiatira.
Dia seorang perempuan. Pada waktu dia ada di Filipi, Bapak Ibu, dia berjumpa dengan Paulus Silas. Lalu Paulus menyampaikan akan kebenaran Injil, dan singkat cerita Lydia ini mengalami anugerah keselamatan. Ketika Lydia mengalami anugerah keselamatan, Lydia tidak berhenti menikmati anugerah ini. Tetapi yang terjadi adalah Lydia mau lebih dalam lagi, mengenal akan Tuhan dan mempercayai Tuhan dalam perjalanan hidup dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Lydia mengundang Paulus bersama rekan untuk tinggal di rumahnya. Paulus bersama rekan tim, silakan tinggal di gesper saya. Kalau memang Paulus dan tim menganggap saya itu percaya kepada Tuhan dan saya mau dibaptis. Bapak Ibu, Paulus bersama dengan tim pada akhirnya tinggal di rumahnya. Ketika dia tinggal di rumahnya, saya percaya Lydia seperti Maria yang mau belajar tentang firman, yang mau belajar terus mengenali akan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Lydia adalah murid yang luar biasa, saya katakan demikian. Dari kehidupan seorang wanita, dia mempengaruhi akan kehidupan keluarganya yang belum percaya menjadi percaya. Bukan itu aja. Kalau kita perhatikan akan kota Filipi adalah kota di mana kota itu tidak mengenal Kristus. Tetapi oleh karena kehadiran seorang yang bernama Lydia yang ingin mengenal Tuhan dan mempercayainya, singkat cerita pada akhirnya kota ini pun boleh mengalami kasih anugerah Tuhan. Lydia perempuan, tetapi perempuan yang sering dikatakan sebagai perempuan lemah, memiliki kekuatan daya yang luar biasa ketika dia mengenal Tuhan dan mempercayai Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini bukan kebetulan kita ada. Tuhan punya rencana. Untuk itu mari Bapak Ibu, di dalam memasuki masa-masa prapaskah ini, kita mempersiapkan diri dengan baik, membersihkan kehidupan kita yang penuh dengan dosa dan kembali kepada Allah, hidup di dalam pelukannya dan menikmati akan janji-janjinya dan kenal dia dan percayai dia. Apapun yang terjadi, percaya Tuhan yang berjanji melepaskan orang Israel dari tanah perbudakan Mesir adalah Tuhan yang sama yang kita sapa di dalam nama Yesus. Dia akan memberikan kita pertolongan dan kelepasan ketika kita menjalani perjalanan hidup yang sepertinya itu adalah impossible. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memikirkan akan kehidupan perekonomian khususnya yang ada di Indonesia, itu boleh dikatakan tidak baik saja, tidak baik. Perlu perjuangan. Tapi ketika dia berjuang, dia perlu Tuhan. Dan ketika dia perlu Tuhan, dia perlu membuktikan diri bahwasanya kamu sungguh-sungguh perlu Tuhan. Kalau kamu sungguh-sungguh perlu Tuhan, ungkapkan itu kepada Tuhan dalam doa. Dan kembali 2 minggu yang lalu, jemaat kembali mengungkapkan berbagai pergumulannya, susahnya perjalanan hidup dia berusaha. Semua boleh dikatakan sepi. Bapak Ibu, kalau udah sepi, uang yang di dompet itu bertambah atau berkurang? Saya mau tanya, berkurang. Di keadaan seperti itu Bapak Ibu,
dia ingin mengenal Tuhan lebih dalam dan mempercayainya. Bapak Ibu yang ditentukan, dia terus memulai usaha dengan doa, mengakhiri usaha malamnya dengan doa, memulai dengan doa, mengakhirinya dengan doa, sebagai bukti bahwasanya dia sungguh aku kenal Tuhan. Tuhanku tidak akan meninggalkan aku sendirian. Tuhanku adalah gembala yang baik, yang tidak pernah tinggalkan aku. Tuhanku yang akan siapkan rumput yang hijau, air yang tenang. Bahwasanya di dalam berbagai pergumulan dada dan tongkat Tuhan, itulah yang itu yang dipercayai. Luar biasa. Ketika dia mempercayai hal itu, Allah itu senantiasa menyedengkan telinga firman Tuhan dan demikian. Allah itu menyedengkan telinga kepada setiap orang yang berseru dan berteriak kepada Dia, yang menyebut namanya. Itu yang terjadi. Dan Tuhan itu menyiapkan sesuatu yang indah dan luar biasa. Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Bahkan dia tidak lupa mengembalikan apa yang dibutuhkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam masa Paskah ini, mari kita mengajak kepada kita sekalian untuk kita membersihkan diri kita dan kita datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar untuk mengenal Dia dan mempercayai Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang telah menunjukkan diri di dalam Yesus Kristus. Di dalam masa prapaskah, kami sungguh bersyukur, berterima kasih boleh merenungkan bagian daripada firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kepada kami pembersihan itu berlaku dalam kehidupan rohani kami, berlaku dalam kehidupan spiritual kami, dan biar kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami kekuatan untuk boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu, sehingga hidup kami betul-betul seperti yang diinginkan oleh Tuhan, menjadi bersih sebagai bait-Mu. Demikian pula ketika kami belajar firman-Mu, kami diingatkan kembali oleh Tuhan untuk kami belajar mengenal Tuhan dan mempercayai akan kuasa-Nya di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau buat, Engkau kerjakan. Kiranya sungguh dalam anugerah kami boleh melangkah, dan kami tahu ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terpujilah nama Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita berterima kasih sekali ya kepada